Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam, didukung oleh alat berat dikerahkan untuk evakuasi santri korban ambruknya pondok pesantren Buduran. Hingga Rabu malam sebanyak 59 orang masih dalam pencarian. 80 murid SD dan TK di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat diduga mengalami keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebagian pemain timnas Indonesia telah bertolak ke Arab Saudi. Selamat malam Indonesia, selamat datang di Kompas Malam. Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang patut Anda simak bersama saya, Valentina Sitorus di Kompas Malam. Kami mulai informasi yang pertama untuk Anda, Saudara. Kilang minyak milik Pertamina Dumai Riau terbakar. Kobaran api dan suara ledakan sempat membuat warga di sekitar lokasi panik. Video amatir memperlihatkan saat kebakaran melanda kilang minyak milik PT Kilang Pertamina Internasional Dumai terbakar pada Rabu malam. Terdengar ledakan dari lokasi saat kebakaran ini terjadi. Kebakaran dapat dipadamkan setelah 8 unit mobil pemadam milik kilang ditambah 1 unit damkar Kota Dumai dan 1 unit damkar dari Pertamina Patra Niaga Region Sumbagut dikerahkan ke lokasi. Saat ini tim tengah melakukan pengamanan area kejadian untuk memastikan tak ada potensi bahaya lanjutan. Kami pastikan bahwa operasional utama kilang tetap berlangsung dengan aman dan aktivitas masyarakat di sekitar area atau wilayah kilang juga tidak terganggu. Proses investigasi penyebab insiden ini tengah dilakukan untuk memastikan langkah-langkah pencegahan yang lebih optimal untuk masa yang akan datang. Keluarga korban ambruknya gedung Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo mendesak tim SAR untuk segera melakukan proses evakuasi korban. Keluarga menuntut kepastian waktu proses evakuasi. Keluarga korban berkumpul di depan tenda posko informasi korban ambruknya Pondok Pesantren Buduran Sidoarjo, di mana keluarga di sini mendesak tim SAR untuk segera melakukan evakuasi korban setelah melihat proses evakuasi terhenti selama 1 jam. Keluarga meminta agar proses evakuasi ini dipercepat agar bisa melaksanakan pemakaman korban. Berpacu dengan waktu, evakuasi tim SAR di lokasi ambruknya Ponpes Buduran terus dilakukan. Kamis siang, alat berat mulai diturunkan. Keputusan ini dibuat usai tim SAR gabungan menyatakan tidak menemukan lagi tanda-tanda kehidupan di bawah reruntuhan. Berdasarkan data dari BNPB, hingga Kamis siang sebanyak 108 orang telah dievakuasi. 5 diantaranya meninggal, sementara 59 orang masih dinyatakan hilang. Kepala BNPB Letjen Suharyanto bilang, evakuasi menggunakan alat berat sudah didiskusikan oleh pihak keluarga yang secara bulat menyetujui langkah tersebut. Sudah, oke. Itu kami rapat koordinasi, tim gabungan, menyatakan bahwa dengan menggunakan alat-alat yang canggih, ada yang menggunakan drone thermal, ya, atau strateginya nanti Pak Presiden menjelaskan, itu secara ilmu pengetahuan itu tidak lagi ditemukan tanda-tanda kehidupan. Ya. Akhirnya tim gabungan
memutuskan untuk masuk tahap berikutnya. Tahap evakuasi pencarian dengan menggunakan alat-alat berat. Tentu saja resikonya ini tidak mempertimbangkan lagi apabila ada yang masih selamat gitu. Tapi ini tetap hati-hati. Pihak keluarga pun dikumpulkan di posko untuk membicarakan proses evakuasi yang dilanjutkan menggunakan alat berat. Tim gabungan juga mulai mengumpulkan sampel DNA dari setiap keluarga yang hingga kini masih belum menemukan anggota keluarga mereka. Ya, hari ini petugas Basarnas dengan tim mengumpulkan keluarga. Jadi kemungkinan keluarga akan diberitahu terakhir ya, final, bahwa apakah ini evakuasi ini dihentikan lalu menggunakan alat berat diturunkan dan sebagainya. Dan sepertinya pihak keluarga akan diminta DNA ya Mas, jadi tes DNA, jadi dari pihak keluarga kandung ataupun orang tua. Evakuasi menggunakan alat berat menjadi kekhawatiran keluarga korban. Mereka khawatir akan berdampak negatif terhadap jasad korban. Namun, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak memastikan proses evakuasi akan dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Tadi juga saat saya bicara dengan pimpinan koordinatornya dari ahli struktur ITS, Pak Muji, apa langsung ada di sana masih ada jasad, kita masih memuliakan mereka. Jadi jangan juga terlalu gerasa gerusu prosesnya dan berdampak kepada jasad, maka dilakukan dengan kehati-hatian, tapi juga tidak dilakukan dengan menunda-nunda. Jadi kasus ambruknya Ponpes Buduran mendapat perhatian Dewan Perwakilan Rakyat. Cucun Syamsurizal, Wakil Ketua DPR menyebut tidak adanya supervisi dalam pembangunan gedung pondok pesantren. Tadi saya dengan pimpinan DPR yang lain, kemungkinan nanti akan dibahas juga, karena pesantren ini kan satu lembaga negara yang dihadirkan oleh kelompok masyarakat. Mereka ini sebetulnya gini ya, bukan tidak mau ada kehadiran pemerintah, tapi selama ini pemerintah ada nggak hadir ikut mensupervisi tata cara membangun, gitu kan? Nah, kita kan negara ini punya Kementerian PU yang ngurusin konstruksi. Bangunan Ponpes Buduran di Sidoarjo roboh saat sejumlah santri melaksanakan sholat asar pada Selasa sore. Korban luka kini masih dirawat di 3 rumah sakit, di antaranya yaitu RSUD Sidoarjo, RSI Siti Hajar, dan RS Delta Surya. Tim Liputan Kompas TV. Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait dengan pencarian korban, sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Nyoman Deni dan juru kamera Amis Bakul Munir di Pondok Pesantren Buduran, dan Wahid Mukaidori beserta juru kamera Andi Mas Budi di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Kita ke Nyoman Deni terlebih dahulu. Selamat malam Nyoman, bagaimana proses evakuasi hingga detik ini? Masihkah dilanjutkan? TNI, Polri, dan sejumlah relawan serta petugas pemadam kebakaran pada malam ini melanjutkan proses bagian dari proses evakuasi untuk melakukan pencarian terhadap para korban yang ada di reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Hosni di Buduran, Sidoarjo ini. Dan pada malam ini tim SAR fokus melakukan pembersihan puing-puing di atas reruntuhan dikarenakan cahaya di sekitar lokasi reruntuhan yakni hanya mengandalkan cahaya lampu, dan petugas dari tim SAR juga sangat berhati-hati dan waspada terhadap reruntuhan bangunan ini. Dan sejumlah keluarga dari korban para santri yang hingga saat ini belum ditemukan terus berdatangan di posko SAR ini untuk memantau langsung proses pencarian yang bisa disaksikan langsung di posko yang disediakan layar oleh petugas SAR, dan mereka juga masih mengharapkan informasi perkembangan terbaru dari hasil proses pencarian. Dan rencananya tim SAR gabungan dari Basarnas ini juga mengupayakan proses evakuasi atau pencarian dan juga proses pembersihan puing-puing ini akan dilakukan terus-menerus yakni sepanjang malam ini, dan
dan mereka juga mengupayakan agar proses ini bisa sangat diwaspadai karena reruntuhan strukturnya memang cukup rawan, Valen. Iya, Nyoman, ini kan ada data juga terkait dengan berapa jumlah santri begitu ya yang terkena musibah ini. Tentu yang kami butuhkan adalah berapa orang yang hingga kini masih dalam pencarian. Baik, hingga malam ini baru saja kami mengupdate data terbaru di petugas Tagana di dalam posko SAR ini, yakni mencatat sekitar ada 58 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang dalam peristiwa runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Qos ini di Buduran, Sidoarjo. Dan tim SAR gabungan juga mengerahkan sekitar 30 dump truk ke lokasi reruntuhan untuk dengan cepat melakukan proses pembersihan puing-puing dan secara maraton untuk agar puing-puing tersebut bisa bersih, dan alat berat juga dikerahkan berupa kren di lokasi kejadian. Sementara itu total yang berhasil terevakuasi yakni sekitar 108 orang yang terdiri dari sekitar 18 orang dievakuasi oleh tim Basarnas, sementara sisanya yakni evakuasi mandiri saat kejadian terjadi pada beberapa hari yang lalu. Sementara 58 orang yakni masih dalam proses pencarian hingga saat ini, Valen. Baik, dari Pondok Pesantren Buduran kita langsung ke Rumah Sakit Siti Hajar. Sudah ada Wahid Mukaidori di sana. Wahid, hingga saat ini sudah berapa korban yang dibawa ke sana? Valen, selamat malam. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo, salah satu dari 3 rumah sakit yang menjadi posko postmortem untuk menampung jenazah korban pesantren yang roboh di Buduran, Sidoarjo. Sampai saya berdiri di tempat ini pada malam hari ini belum ada satupun jenazah yang diterima di posko postmortem di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo, karena faktor di tempat kejadian perkara di pesantren di Buduran memang belum menemukan korban jenazah pada malam ini. Namun perkembangan selanjutnya adalah bahwa diperkirakan besok korban evakuasi jenazah itu akan ditemukan secara bersamaan, sehingga posko postmortem malam ini 30 menit yang lalu akhirnya diputuskan dipusatkan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, sehingga tim forensik Rumah Sakit yang dari Polda Jawa Timur, Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur malam ini juga sudah bergegas menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk menerima jenazah yang manakala malam ini berdatangan di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Jadi 3 posko postmortem Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, Polda Jawa Timur, Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo, dan Rumah Sakit Porong Sidoarjo Surabaya, semula 3 disiapkan, kemudian sekarang pada malam hari ini diputuskan menjadi 1 terpusat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur Surabaya. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi manakala malam ini tidak ada, sampai pada malam ini tidak ada jenazah yang berhasil dievakuasi, ada kemungkinan besok pada saat dan waktu yang bersamaan menghindari crowded di 3 rumah sakit, maka untuk memudahkan penanganan dan memudahkan koordinasi, maka semuanya dipusatkan di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Salah satu pertimbangannya adalah di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur tentu secara tenaga makin lengkap, kemudian area dan situasi juga makin sangat memungkinkan. Beda dengan di rumah sakit lain, dikhawatirkan ketika nanti crowded, kemudian para jenazah dibawa ke 3 rumah sakit, kemudian para wali santri, para keluarga korban berdatangan ke rumah sakit, menimbulkan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Atas dasar pertimbangan itu, dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur malam ini menyampaikan bahwa posko postmortem dipusatkan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Valen. Ya, Wahid, tadi Anda menyampaikan bahwa posko postmortem ini dipindahkan atau dipusatkan di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Singkat saja, apa yang harus dibawa pihak keluarga jika mereka ingin mencari
anaknya begitu. Apa saja syarat-syarat yang harus dibawa untuk melengkapi postmortem yang diberlakukan di sana? Valen, di tempat kejadian perkara posko masih disiapkan untuk seluruh anggota keluarga maupun wali santri. Kemudian mereka didata. Ketika nanti posko postmortem sudah menemukan data-data, maka akan di cross check dengan posko yang ada di tempat kejadian perkara. Tentu membawa identitas seperlunya seperti kartu keluarga dan KTP yang menunjukkan bahwa mereka memang benar-benar keluarga dari korban santri yang menjadi korban musibah di Pondok Pesantren Buduran ini. Tentu tidak akan mempersulit baik itu institusi maupun pihak pesantren sepanjang identitasnya jelas dan ini memang sudah memenuhi kriteria bahwa ini menjadi bagian dari keluarga korban, maka mereka akan dipersilakan. Tentu dengan jumlah yang terbatas, tidak bisa berbondong-bondong ke rumah sakit karena nanti akan diatur sedemikian rupa oleh petugas di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Wahid Mukhaidori dari Rumah Sakit Siti Hajar dan sebelumnya ada Nyoman Deni langsung dari Pondok Pesantren Buduran. Terima kasih kawan-kawan. Kami masih akan kembali usai jeda, saudara, dengan informasi mengenai 80 murid SD dan TK di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat diduga mengalami keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Sebanyak 80 murid SD dan TK di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu program MBG. Tercatat ada 80 siswa yang dirawat di Puskesmas Manggopoh dan RSUD Lubuk Basung karena mengalami gejala keracunan. Korban kebanyakan mengeluhkan sakit perut dan diare diduga setelah mengonsumsi menu MBG yang berasal dari dapur SPPG Kampung Tengah. Tim medis melakukan perawatan korban di ruang IGD untuk mengetahui pasti penyebab keracunan. Dia ngomong pusing, terus itu dibiarin aja, main terus itu jam 12, nah katanya mak itu lari ke dalam, pas lari ke dalam itu keluar lagi dia muntah, muntah itu udah nggak berhenti muntahnya. Kalau pengakuan anak sendiri makan apa tadi? Katanya makan nasi goreng. Di rumah sekolah. Gubernur Sumatera Barat, Mahyaldi, menurunkan tim Satgas untuk melakukan investigasi dugaan penyebab keracunan puluhan murid di Kabupaten Agam. Selama investigasi, kegiatan operasional Dapur Satuan Pelayanan atau SPPG yang diduga bermasalah akan dihentikan. Tidak hanya di Kabupaten Agam, untuk mengantisipasi dampak serupa, Gubernur juga mengevaluasi program MBG di setiap kabupaten kota di Sumatera Barat. Alhamdulillah Pak Bupati Agam langsung menggerakkan satgasnya untuk melakukan tindakan terhadap peristiwa yang terjadi di Kabupaten Agam di salah satu dapur. Dari informasi terakhir tadi ada di antara anak kita yang sudah pulang ke rumah dan selesai ada belasan tadi yang masih dirawat. Dapur itu diberhentikan. Berapa dapur, Pak? Berapa dapur, Pak? Satu. Dapur yang ada masalah dihentikan. Harus begitu. Puskesmas Kadungora, Garut, Jawa Barat kembali menerima 6 pelajar korban keracunan setelah mengonsumsi makan bergizi gratis. 4 korban keracunan berasal dari 4 sekolah berbeda, yakni SDN Talaga Sari 4, SMPN 1 Kadungora, SMP PGRI Kadungora, dan SMA Anissa Kadungora. Pelajar yang keracunan memiliki gejala yang sama, yakni mual, sesak, pusing, dan diare. Kepala Puskesmas Kadungora menyatakan total korban keracunan di Garut berjumlah 299 orang. Seluruh pasien korban keracunan yang dirawat pada Selasa dan Rabu sudah dipulangkan. Sementara 6 korban keracunan MBG lainnya masih dirawat di Puskesmas Kadungora, 1 di Puskesmas Leles, dan 3 di RSUD Dr. Slamet. Kalau tadi jam 6 pagi 299,
ada 6 orang yang datang, kemudian sisa yang kemarin yang 27 orang dirawat sudah pulang semua, alhamdulillah dan sehat. Mungkin yang pertama ada yang keluhannya dari Selasa dirasakan, mungkin obati sendiri. Sekarang ada penambahan gejala mungkin ya, atau juga tidak ada perbaikan, akhirnya datang ke puskesmas. Masalah keracunan MBG, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Diah Puspitarini, mengusulkan 2 pilihan sebagai langkah penanganan keracunan MBG. Salah satunya adalah menghentikan sementara program MBG di daerah yang berstatus KLB atau kejadian luar biasa. Program ini dihentikan dulu, terutama di daerah-daerah KLB. Ya, dihentikan ini bisa 1 minggu, 2 minggu, ya. Dan kalau sudah kita evaluasi menyeluruh, termasuk anak-anak yang keracunan ini kembali pulih begitu ya. Nah, itu mungkin akan lebih baik seperti itu. Nah, alternatif yang kedua, program tetap berjalan, tetapi sesegera mungkin duduk bersama. Karena kalau tidak duduk bersama, ya sudah Mas. Ketua DPR RI Puan Maharani menilai, opsi moratorium atau pemberhentian sementara program MBG masih belum diperlukan. Puan meminta semua pihak untuk memberi kesempatan kepada Badan Gizi Nasional untuk evaluasi menyeluruh, mengatasi problem yang berkembang. Ia berharap Perpres mengenai tata kelola dan regulasi MBG bisa secepatnya diterbitkan. Kita lihat dulu, kita evaluasi total, kemudian bagaimana kemudian nanti di lapangannya, mana saja yang harus kita perbaiki, mana saja yang kita harus evaluasi. Kan sekarang baru akan dilakukan, jadi apa saja yang akan dilakukan, bahkan sudah akan turun Perpres untuk melibatkan kementerian lembaga terkait untuk ikut bisa berpartisipasi sehingga tidak terjadi hal yang kemudian kemarin terjadi seperti keracunan dan lain sebagainya. Ya kita beri kesempatan dulu untuk evaluasi ini bisa berjalan di lapangan. Per 30 September 2025, Badan Gizi Nasional mengungkap 6.457 orang terdampak keracunan menu MBG dari wilayah 1 yang mencakup Pulau Sumatera, wilayah 2 di Pulau Jawa, dan wilayah 3 mencakup Indonesia Timur. Dengan 4.147 orang atau kasus terbanyak ditemukan di Pulau Jawa. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk membahas perkembangan penanganan kasus keracunan MBG di Jawa Barat, sudah ada jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juga juru kamera Reza Pratama. Vida, selamat malam. Dari kasus awal keracunan menu MBG di Garut, Laboratorium Kesehatan Daerah Jawa Barat ini belum menerima sampel makanan yang diduga penyebab keracunan. Bagaimana perkembangannya? Kemudian juga setelah Kabupaten Bandung Barat sempat berstatus sebagai kejadian luar biasa, kini Garut juga ditetapkan KLB. Ini seperti apa perkembangannya? Ya, Valen, untuk sampel makanan dari MBG yang diduga ini menyebabkan keracunan bagi ratusan siswa yang berada di Garut, baik itu yang terjadi pada periode 17 September ataupun yang terjadi pada hari Selasa lalu, 30 September 2025, ini sudah diambil oleh pihak terkait dan juga diberikan ke Labkesda Jawa Barat. Namun memang Valen dan juga saudara, hingga 30 September kemarin hasil dari sampel MBG yang kemudian telah diserahkan dari Kadungora Garut begitu ya ke Labkesda Jabar ini belum diberikan informasinya terkait apa kemudian penyebab dari keracunan MBG yang terjadi pada 17 September lalu. Karena kalau kita melihat, Valen dan juga saudara, sebetulnya berdasarkan informasi yang diberikan oleh Ketua Pelaksana MBG Daerah Garut, yakni Sekda Garut begitu ya, menyebutkan bahwa informasinya periode diperiksanya hasil dari MBG hingga mengeluarkan hasil begitu ya, ini 5 hingga 7 hari. Ada juga yang menyebutkan bahwa hasil ini bisa keluar dalam jangka waktu 10 hari. Tapi pada tanggal 29 September lalu, Sekda Kabupaten Garut ini menyebutkan bahwa hingga tanggal 29 September
pihaknya atau Sekda Kabupaten Garut ini belum juga menerima hasil lab pemeriksaan dari sampel MBG yang menyebabkan keracunan pada 17 September lalu. Itu belum keluar, lalu Valen di hari Selasa kemarin begitu ya, MBG atau keracunan MBG ini kembali terjadi dan totalnya kali ini lebih banyak daripada MBG periode pertama di 17 September lalu. Paling tidak hingga hari Kamis hari ini totalnya ada 303 siswa dari seluruh tingkatan baik itu SD, SMP, SMA yang kemudian mengalami keracunan dan harus dirawat di paling tidak 2 puskesmas, yakni Puskesmas Kadungora dan juga Puskesmas Leles, serta yang lebih parah gejalanya ini dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Garut begitu. Dan hingga sore hari tadi, Valen dan juga saudara, total yang masih dirawat ini ada 10 orang, di mana 8 orang ini dirawat di puskesmas, sementara 2 lainnya dirawat di RSUD Garut. Dan untuk hari ini, Valen dan juga saudara, masih ada korban yang berdatangan ke puskesmas, totalnya 6 orang, dan tentunya hingga kini yang masih ditunggu ini adalah terkait hasil lab dari sampel MBG pada 17 September dan juga hasil lab dari sampel MBG yang diduga menyebabkan keracunan pada hari Selasa ini. Yang sampel ini sudah diambil, kami tentunya masih menunggu hasilnya, Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Vida Alatas, dan juga juru kamera Reza Pratama. Terima kasih. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi dari dunia olahraga. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebagian pemain timnas Indonesia telah bertolak ke Arab Saudi. Terima kasih saudara, Anda masih setia bersama kami di Kompas Malam. Pada segmen ini kami hadirkan informasi dari dunia olahraga spesial untuk Anda, di mana jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebagian pemain timnas Indonesia telah bertolak ke Arab Saudi. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, beberapa pemain timnas tampak bertolak dari Indonesia menuju Jeddah, Arab Saudi untuk kelanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa pemain yang sudah berangkat yakni Rizky Ridho, Hernando Ari, hingga Jordi Amat. Sementara pemain yang merumput di Eropa bertolak ke Arab Saudi secara bertahap mulai 4 Oktober 2025. Dan informasi terbaru, saudara, striker andalan skuad Garuda Ole Romeni dikabarkan sudah fit 95% dan dapat membela timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut manajer timnas Sumarji, kondisi Ole kini tinggal sedikit lagi bisa bugar. Kalau bicara oleh intens, lalu kami tanyakan juga masih dalam proses ini ya 100%. Sekarang kondisinya sudah 95%. Mudah-mudahan nanti bisa pada hari H bisa. Tinggal sepekan lagi timnas Garuda akan melakoni laga penting di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mimpi Indonesia berlaga di Piala Dunia untuk kali pertama ditentukan oleh hasil 2 pertandingan melawan tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Tergabung dalam grup B, skuad Garuda menyandang status tim underdog. Tidak diunggulkan, namun timnas siap beri kejutan. Sebagai persiapan, tim pelatih sudah tiba lebih dahulu di Arab Saudi. Patrick Kluivert, Dani Lanzat, dan Alex Pastoor telah berada di Jeddah. Usai tim pelatih yang terbang langsung dari Belanda, pemain timnas yang berlaga di Liga 1 menyusul ke Jeddah pada 2 Oktober 2025. Keberangkatan pemain ini dibagi sesuai dengan jadwal dari awal. Yang dari Super League, yang dari Jakarta, hari ini kita berangkat, ya ada 11 pemain
Rido, Kambuaya, Yakub, Yance, dan seterusnya. Ada 11 pemain. Selanjutnya termasuk Nadio ya, mungkin banyak teman-teman nanya Nadio juga berangkat. Selanjutnya untuk yang dari Bangkok, ini tadi barusan sudah landing di Jeddah. Jelang persiapan laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia dihadapkan pada kabar badai cedera. Menurut informasi ada 4 pemain yang kini mengalami cedera. Pemain pertama yang cedera adalah striker Ole Romeni. Ole yang masih dalam pemulihan diharapkan bisa bugar dan berlaga melawan Arab Saudi sebagai solusi lini depan timnas yang tumpul. Di bawah Mister Gawang, Martin Paes juga dikabarkan mengalami cedera. Paes terakhir kali tampil bersama FC Dallas pada Juli 2025. Kabar cedera juga menimpa penjaga gawang Emil Audero. Kiper andalan Cremonese itu cedera saat pemanasan jelang laga Serie A lawan Como 1907. Emil pun gagal tampil di match tersebut. Dan kabar baru yang mengalami cedera adalah Sandy Walsh. Bek Buriram United itu cedera saat pertandingan lawan FC Seoul di AFC Champions League Elite. Walsh harus keluar di menit ke-18. Kondisi 2 penjaga gawang timnas yang mengalami cedera mengharuskan pelatih Kluivert menyiapkan kiper keempat untuk dibawa ke Arab Saudi menemani Hernando Ari. Dan yang dipanggil adalah Nadeo Argawinata. Pengamat sepak bola M. Kusnaini bilang, membawa 2 kiper yang tidak fit ke Arab Saudi dinilai berisiko. Mungkin dengan kondisi seperti ini, Coach Kluivert harus memikirkan opsi kiper keempat. Karena bagaimanapun tidak mungkin kalau dua-duanya kiper, katakanlah kiper 1, kiper 2 itu kondisinya tidak maksimal. Hernando ini kan sekarang statusnya kiper nomor 3 ya, sesudah Emil, sesudah Martin Paes, dia nomor 3. Nah harus ada kiper alternatif keempat. Nah itu calonnya mungkin tidak jauh bergeser dari Nadeo atau Riyandi. Deretan cedera yang menimpa 4 pemain timnas menjadi pekerjaan rumah bagi tim pelatih. Skenario cadangan harus disiapkan tim pelatih agar Indonesia tetap bisa bermain Spartan, serta mampu mengalahkan Arab Saudi dan Irak agar lolos ke Piala Dunia 2026. Tim Liputan, Kompas TV. Diterpa dengan badai cedera, bagaimana Kluivert harus meramu strategi lawan Arab Saudi dan Irak? Kita bahas bersama dengan pengamat sepak bola Haris Pardede. Selamat malam Bung Harpa, salam olahraga. Selamat malam Mbak Valen, salam olahraga. Iya, 4 pemain cedera termasuk 2 kiper. Nah, apakah ini bisa dikatakan jadi kondisi kritis bagi skuad Garuda? Ya, seperti yang tadi juga dikatakan oleh senior saya, Bung Kusnaini, membawa 2 kiper yang dalam kondisi belum pasti ini sangat beresiko. Maka dari itu di bandara tadi juga sudah kita lihat bagaimana tim redaksi menyajikan wawancara dengan Pak Sumarji, manajer timnas, bahwa Nadeo akan ikut. Dan ini memang sudah sejauh hari dipersiapkan. Saya tahu betul PSSI mengurus visa beberapa pemain yang mungkin saja dipanggil ketika ada force major seperti ini. Jadi Nadeo merupakan salah satu pilihan sangat masuk akal. Kalau kita lihat saat ini di Super League, dia adalah satu dari sedikit kiper lokal yang tetap bertahan dan menjadi reguler ya di klubnya di di Borneo, dan paling sedikit juga kebobolan, hanya 3 kali kebobolan. Sementara Hernando Ari seperti dikatakan tadi memang sejatinya adalah kiper ketiga, dan Hernando punya kelebihan yaitu dia rutin bermain di selama round 2 sebelumnya ini ya, walaupun setelah itu setelah ada Paes dan Emil dia kemudian turun menjadi yang ketiga. Jadi apapun itu dengan segala hormat, Nadeo, Hernando itu sangat penting perannya ketika kita melihat kondisi Emil dan Martin Paes. Martin Paes nanti pagi timnya akan bermain, klubnya FC Dallas. Dari situ kita bisa akan lihat juga kondisinya seperti apa. Apakah yang bersangkutan akan masuk di line up atau tidak. Kemudian juga Emil akhir minggu ini di Giornata terakhir sebelum friendly match itu nanti juga akan bertanding menghadapi Inter Milan. Kita berharap ya yang bersangkutan itu setidaknya ada di bangku cadangan. Kalaupun main juga kita berharap dia tidak cedera, sehingga kita lebih tenang, karena lawan Saudi nanti tanggal 8 waktu atau tanggal 9 ini hari waktu sini itu akan banyak gempuran-gempuran yang akan dilancarkan oleh Arab Saudi. Oke, Bung Harpa, tadi juga info terbaru adalah kondisi Ole Romeni ini dikatakan 95%, tapi benarkah ini tetap bisa berpeluang untuk tampil? Iya, kalau 95% menurut saya very likely dia bisa akan tampil ya, bahkan seorang Ole pun menurut saya dengan kondisi 80% saja ketajamannya sangat kita perlukan.
3 gol dalam 4 pertandingan sejak dia debut di lawan Australia, saya pikir sudah menunjukkan bagaimana dia adalah missing puzzle yang kita nanti-nanti. Dan ketika dia tidak main lawan Lebanon dan juga lawan Taiwan, kita lihat ini depan kita, ya walaupun lawan Taiwan kita bisa mencetak 6 gol ya, tapi susah untuk menjadi ukuran. Tapi lawan Lebanon kita bisa lihat tanpa kehadiran Ole kita tidak bisa berbuat banyak tanpa 1 shot on goal pun. Jadi kita berharap ada waktu sekitar 5 hari lagi lah, 5-6 hari lagi sampai lawan Saudi, tambah lagi 3 hari lawan Irak. Kita berharap Ole bisa pulih 100%. Ya, dengan kondisi pemain yang saat ini seperti itu begitu ya, yang dihadapi nanti kan raksasa Asia. Lalu bagaimana Kluivert menentukan starting line up-nya? Ya, ini memang sangat cair ya, terutama di beberapa area yang mungkin saja ada dinamika, misalnya di lini depan. Ini banyak sekali kombinasinya. Ya, bisa saja di sana Emiliano Jonathan akan ditampilkan, mungkin juga Ragnar, ataupun mungkin Mauro Zelstra, walaupun di Volendam dia tidak dapat menit play sama sekali, atau bahkan Reinders yang baru saja tampil cukup gemilang membawa Persib Bandung menang 2-0 dari Bangkok United. Di bawah Mister Gawang tentunya ini akan yang menjadi last minute choice, karena saya yakin yang paling ditunggu-tunggu adalah antara Emil dan Faiz. Salah satu di antara mereka kalau fit akan menjadi pilihan utama, saya yakin, dan itu sudah sangat melegakan. Tapi mitigasi plan A bukan hanya plan B, bahkan plan Z sampai Z, A, Z, B, Z, C itu harus dipersiapkan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Yang pasti kita berharap para pemain tidak ada lagi yang menambah daftar cedera sampai dengan hari H nanti, dan juga plus saat kita menghadapi Irak tanggal 11 Oktober. Ya, tentu harapannya kita bersama adalah para pemain ini full power gitu ya, semuanya sehat. Singkat saja Bung Harpa, adakah yang perlu diantisipasi Kluivert saat lawan Arab Saudi dan Irak nanti? Cuaca nomor 1, kemudian juga aksi teatrikal mungkin dari lawan, itu kita tidak bisa hindari. Di luar itu saya pikir kalau untuk fans saya yakin, karena kebetulan tahun lalu saya ada di Jeddah, itu berani ngelawan lah kalau fans kita. Yang pasti kita sebagai bangsa Indonesia kita berdoa bersama dan panjatkan yang terbaik untuk tim nasional kita nanti. Begitu. Amin. Baik, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama Kompas Malam. Sehat selalu pengamat sepak bola Bung Haris Pardede. Angkatan Laut pamerkan kecanggihan alutsista di Teluk Jakarta, dan acara ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI. Seperti apa informasinya akan kami hadirkan usai jeda hanya untuk Anda. Presiden Prabowo menyaksikan parade kapal perang atau sailing pass yang digelar TNI Angkatan Laut di Teluk Jakarta. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI. Parade ini dipimpin kapal perang terbesar di Asia Tenggara, yaitu KRI Brawijaya 320. TNI AL mengerahkan pasukan khusus laut serta 51 unsur kapal perang yang terdiri dari 6 fregat, 10 korvet, 2 kapal selam, 3 kapal LST dan LPD, 16 kapal cepat, 2 kapal ranjau, 6 kapal patroli, 4 kapal bantu, dan 2 kapal latih Taruna Akademi Angkatan Laut, yakni KRI Dewa Ruci dan KRI Bima Suci. Parade kapal perang TNI juga disertai atraksi tembakan meriam kapal perang RBU 6000 anti kapal selam, serta tembakan multi launcher rocket system RM70 Grad yang on board di KRI Teluk Amboinia 503. Presiden Prabowo juga tampak beberapa kali melambaikan tangan selama parade ini berlangsung. Saudara, tanggal 2 Oktober dirayakan sebagai Hari Batik Nasional. Beragam cara dilakukan masyarakat untuk merayakan Hari Batik, termasuk teman-teman penyandang disabilitas di Temanggung, Jawa Tengah. Bentangan kain batik sepanjang 20 meter di fasad salah satu hotel menyambut Hari Batik Nasional di Kota Solo. Motif batik yang ditampilkan yakni parang, ceplok, dan motif kreasi kontemporer. Pembentangan kain sebagai pesan bahwa kini batik bisa digunakan dalam berbagai momen. Hari Batik juga dirayakan penyandang disabilitas di Sentra Kartini Terpadu, Temanggung, Jawa Tengah dengan mengikuti pelatihan membatik.
Batik Ciprat. Susah nggak? Gampang. Tinggal diciprat-ciprat. Ya. Sudah sering batik itu? Sering. Pelatihan membatik ini bertujuan untuk mengasah keterampilan dan fokus para peserta. Intelektual dan UDGJ, nah itu yang menjadi sasaran utamanya untuk batik Ciprat, dan kita juga berusaha membantu memasarkan batik Ciprat produksi anak-anak itu melalui Galeri Kartini yang ada di Sentra. Hari Batik Nasional dirayakan setiap tanggal 2 Oktober, di mana UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Pengakuan UNESCO ini menjadikan batik bukan hanya sebagai kain, melainkan simbol identitas dan kebanggaan bangsa. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, KG Media menghadirkan Lestari Summit 2025 dengan tema Thriving Together Cultivating Resilience for Sustainable Future. Acara diawali dengan forum Lestari Summit dan ditutup dengan malam penghargaan atau awarding night. Forum Diskusi Lestari Summit 2025 dibagi ke dalam 3 segmen, mulai dari pembicaraan soal sustainable financing hingga pembahasan dari para pelaku di lapangan. Lestari Summit 2025 dihadiri para akademisi, korporasi, hingga lembaga swadaya masyarakat. Di malam hari telah ada acara awarding night dengan 14 kategori untuk perusahaan besar dan 2 kategori untuk UMKM. Pendaftaran untuk KG Lestari Award 2025 sudah dibuka dari jauh hari sebelumnya dan melalui proses penilaian yang cukup ketat. Dan acara ini nggak akan berlangsung jika tidak ada. Kita itu sudah membuka kompetisinya cukup lama ya. Perusahaan-perusahaan itu mendaftarkan program-program mereka, kemudian kita jurikan dengan secara kredibel gitu ya, dengan pihak-pihak yang independen untuk melakukan ini, dan kita sudah mengundang para finalis. Jadi sebenarnya penjuriannya kita lakukan sekredibel itu sampai bahkan saya aja nggak tahu yang menang siapa. Kita mengharapkan ada excitement yang terjadi sih begitu diumumkan pemenangnya, kurang lebih begitu. Sejumlah kapal kemanusiaan Sumut Flotilla beserta sukarelawan disergap dan ditahan militer Israel. Informasinya usai jeda, saudara. Saudara, sejumlah kapal kemanusiaan Sumut Flotilla beserta sukarelawan disergap dan ditahan militer Israel pada Rabu malam waktu setempat. Kapal yang disergap termasuk yang ditumpangi aktivis Greta Thunberg. Upaya sejumlah aktivis menyalurkan bantuan ke Gaza menemui batu sandungan di Laut Mediterania. Sejumlah kapal kemanusiaan Sumut Flotilla dan sukarelawan disergap dan ditahan militer Israel. Salah satunya kapal yang ditumpangi Greta Thunberg, aktivis pro-Palestina asal Swedia. Militer Israel sempat mengirim ancaman melalui radio komunikasi dan dijawab aktivis yang menyebut misi mereka damai dan sah secara hukum internasional. Sementara itu, kapal observer yang ditumpangi sukarelawan Indonesia, Hussein Gaza dan rombongan berhasil menjauh untuk mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel. Assalamualaikum, laporan dari 12 Sumut Flotilla garis depan. Saat ini sedang terjadi intercept penyergapan secara ilegal oleh Israel terhadap kapal-kapal terdepan JSF yang sudah dikonfirmasi tertangkap sejauh ini 3 kapal, Sirius, Karma, dan Alma, dan Israel terus dengan gencar melakukan serangan ke kapal-kapal lain. Dengan demikian, kapal kami Summertime Jong yang memang sejak awal difungsikan sebagai kapal observer, kapal pengamat, kita bergerak menuju wilayah yang lebih aman untuk membawa dokumentasi serta semua bekas-bekas yang sudah kami kumpulkan selama membersamai kapal-kapal ini untuk kita kumpulkan, kemudian kita akan jadikan barang bukti dalam upaya peradilan. Hingga kini kondisi perairan Laut Mediterania masih mencekam.
armada global Sumut melibatkan sekitar 45 kapal yang memboyong politisi hingga aktivis dengan misi mematahkan blokade Israel atas wilayah Palestina. Sebelumnya, Israel telah memberi peringatan agar armada internasional itu tidak memasuki perairan yang diklaim Israel di bawah blokade mereka. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Jangan lupa untuk cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih, selamat malam, dan selamat beristirahat. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam. Didukung